Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adukan adalah salah satu dari 10 tanda kiamat yang paling besar. Jika sudah terjadi adukan, maka tanda-tanda kiamat yang lainnya itu akan menyusul satu demi satu, satu demi satu. Jika sudah terjadi tabrakan meteor dengan bumi, maka akan menimbulkan kabut asap yang sangat tebal yang akan menyelimuti seluruh bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga kita tidak bisa melihat kemanapun. Sampai Nabi berkata, kita tidak akan bisa melihat telapak tangan kita walaupun kita hadapkan di depan mata kita, saking tebalnya kabut asap adukan tersebut, saudara. Jika kabut asap tersebut mengenai orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, maka orang tersebut akan mengalami pilek. Tapi ketika mengenai orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka muka orang tersebut akan meleleh, akan gosong ketika terkena asap adukan. Karena asap itu sangat panas, sehingga kita di dunia ini, di bumi ini itu akan kekurangan oksigen, sahabat. Maka ketika sebelum terjadinya adukan, persiapan yang kita lakukan adalah kita menutup semua lubang-lubang ventilasi rumah kita. Jangan biarkan ada celah sedikit pun, karena nanti ketika terjadi adukan itu bisa meminimalisir asap yang masuk ke dalam rumah kita. Karena seluruh bumi nanti akan terpapar oleh asap adukan ini. Jadi bumi benar-benar mengalami kekacauan yang sangat dahsyat. Teknologi musnah, tidak ada lagi yang namanya TV, listrik padam, tidak ada lagi yang namanya kipas angin, AC, bahkan kendaraan-kendaraan yang kita tunggangi sekarang ini seperti motor, mobil yang kita bangga-banggakan itu tidak bisa lagi berjalan, sahabat. Kenapa? Karena ada medan magnet yang sangat kuat akibat dari tabrakan meteor tersebut, sehingga meleburkan seluruh besi-besi yang ada di muka bumi ini. Mereka meleleh menjadi satu antara besi yang satu dengan besi yang lainnya, sehingga mesin-mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, semua peralatan yang terbuat dari besi, dia itu akan merekat. Pengaruh dari medan magnet yang sangat panas yang disebabkan oleh tabrakan meteor tersebut. Jadi semua kita akan kembali ke zaman Nabi. Maka sampai sempat Nabi bersabda, di akhir zaman nanti umatku akan kembali berperang menggunakan pedang, menunggang kuda, dan memanah. Jadi semuanya musnah, sahabat. Tidak ada lagi teknologi-teknologi yang kita bangga-banggakan selama ini. HP sudah tidak bisa digunakan, TV pun tidak bisa menyala. Jadi semua kita manual. Maka kita dianjurkan untuk membuat sumur manual, untuk mempersiapkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, untuk mempersiapkan air mineral sebanyak-banyaknya, mempersiapkan cadangan makanan sebanyak-banyaknya. Karena nanti situasinya akan sangat sulit. Situasinya akan sangat kacau. Sampai-sampai sepotong roti diperebutkan oleh 4 pemuda hingga saling bunuh gara-gara sepotong roti itu. Saking pedihnya kehidupan. Bahkan ada seorang ulama yang melewati sebuah kuburan, lalu ia mengatakan, sungguh indah orang-orang yang sudah meninggal duluan. Seandainya saya juga meninggal seperti ini, sungguh sangat indah, karena saya tidak mengalami masa-masa sulit setelah terjadinya adukan. Sampai segitunya, sahabat. Padahal itu orang yang beriman. Apalagi kita, setelah terjadinya adukan, maka bumi ini akan gelap selama 40 hari 40 malam. Ini bukan cuma gelap seperti mati lampu, sahabat. Ini bukan cuma gelap seperti di tengah malam gelap gulita, tapi gelapnya ini itu diselimuti oleh kabut asap yang sangat tebal. Kita bisa bayangkan, sudah kabut, asap tebal, panas lagi. Bagaimana itu rasanya, sahabat? Bahkan sampai sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika zaman itu kita akan menentukan waktu sholat? Engkau menentukan waktu sholat dengan cara mengira-ngira. Karena semuanya sudah kacau, sahabat. Kita tidak bisa melihat matahari. Jam dinding juga sudah tidak kelihatan. Maka kita hanya mengira-ngira waktu zuhur, waktu asar, atau waktu maghrib. Karena saking gelapnya dunia ini. Setelah gelap 40 malam, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat selama 3 hari 3 malam untuk membersihkan kabut-kabut asap yang mengepul tersebut. Sehingga setelah terjadinya hujan tersebut, bumi ini akan kembali kelihatan. Matahari akan kembali bersinar. Tapi banyak manusia terkejut, banyak manusia yang shock. Karena apa? Mereka melihat sekelilingnya banyak bangkai yang berserakan. Banyak bangunan-bangunan yang hancur,
banyak gedung-gedung yang hancur, semua porak-poranda, banyak bangkai yang berserakan, bangkai manusia, bangkai binatang. Anda bisa bayangkan ketika kita membakar suatu sampah, atau ketika kita membakar tumpukan kayu, ketika tumpukan kayu itu masih panas, masih berasap, lalu kita siramkan air, bagaimana sahabat? Semuanya akan gosong, semuanya akan luluh lantah, tinggal bekas-bekas yang tersisa. Maka seperti itu juga nanti bumi ini sahabat. Wallahu alam. Lalu kita kemana-mana akan jalan kaki. Jangan harap kita bisa nonton berita di belahan dunia yang lainnya. Jangan harap kita bisa mengerti informasi-informasi di negara-negara lainnya atau di kota tempat tinggal kita. Semuanya tidak ada sahabat. TV sudah tidak ada, radio juga sudah tidak berfungsi. Facebook, WA, HP itu sudah tidak bisa semua sahabat. Kenapa? Karena semua satelit-satelit yang memancarkan siaran-siaran selama ini itu musnah, itu hancur karena tertabrak oleh hantaman-hantaman meteor. Jadi semua informasi itu tidak bisa kita akses. Jadi kita hanya dengar melalui mulut ke mulut. Dan kalau kita punya kuda, kita masih bisa gunakan kuda untuk perjalanan kita. Jadi kita benar-benar kembali ke zaman Rasulullah SAW. Sungguh benar-benar kondisi yang sangat memilukan. Penjaraan terjadi di mana-mana. Orang berebut makanan, orang berebut air, orang berebut untuk kehidupan. Tega saling membunuh dengan sesama saudaranya. Sudah tidak peduli dengan tetangga. Semua itu karena iman sudah mulai goyang. Kondisi ekonomi hancur. Pekerjaan sudah tidak ada. Yang bersisa hanyalah keimanan. Ketika itu sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ketika sudah terjadi adukan, bagaimana cara kita makan? Karena pasti akan kekurangan bahan makanan." Rasulullah mengatakan, engkau akan kenyang dengan berzikir kepada Allah. Jadi makanan kita zikir sahabat. Itu kuncinya. Ketika terjadi huru-hara, terjadi kekacauan, kita hanya bisa berzikir kepada Allah. Kita harus selalu mengingat Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Semoga adukon tidak terjadi di pertengahan Ramadan ini. Karena adukon ini adalah hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Dan itu pasti akan terjadi. Hanya saja waktunya kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka yang perlu kita persiapkan adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita persiapkan bahan-bahan makanan agar kita tetap bisa bertahan hidup, tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah hingga maut memisahkan. Setelah kejadian adukon ini, maka akan muncullah Imam Mahdi, lalu akan muncullah Dajjal. Mungkin inilah sekilas cerita tentang adukon. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.